Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Saya atas nama Sandrono Tunis ingin mempresentasikan hasil review buku penelitian metode penelitian kualitatif kedua dengan tema penelitian kualitatif Asia di pariwisata, ontologi, epistemologi, metodologi, dan metode. Sebagai mahasiswa dan guru yang membuat langkah pertama di dunia penelitian sekitar 20 tahun yang lalu menggunakan istilah kuantitatif dan kualitatif untuk menunjukkan dua pendekatan yang berbeda terhadap desain penelitian secara umum di samping buku teks yang dicatat saat ini. Pendidikan cenderung mendefinisikan penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan membandingkan dan membatasi kekuatan relatif dan kelemahan dari dua desain. Dalam memanfaatkan pendekatan kuantitatif ala bawah mungkin untuk mengukur reaksi banyak orang ke sebuah serangkaian yang terbatas sehingga memfasilitasi perbandingan dan agregasi statistik. Ini memberikan seperangkat tema yang dapat diimbangi dan disajikan secara umum dan real. Sebaliknya, metode kualitatif biasanya menghasilkan banyak informasi rinci tentang jumlah orang dan kasus yang jauh lebih kecil. Hal ini meningkatkan pemahaman kasus dan situasi yang dipelajari namun mengurangi generalisasi. Secara sederhana, pendekatan kuantitatif menggunakan nomor dan statistik menargetkan sampel populasi besar yang mencoba menggeneralisasi temuan dan laporan secara objektif. Sebaliknya, penelitian kualitatif berhubungan dengan kata-kata, teks daripada angka, berfokus pada sampel yang lebih kecil daripada pendekatan kuantitatif. Hak istimewa dalam meliputi memuat informasi yang harus diterapkan pada konteks lain secara keseluruhan. Dengan memperoleh gagasan dasar ini tentang metode penelitian saat penekanan ditempatkan lebih pada metode daripada pendekatan metodologi. 20 tahun yang lalu, pemahaman tentang penelitian kualitatif dan menganggap prinsipnya yang mendasar sebagai dogma yang perlu dan tidak dapat dipertanyakan. Penelitian kualitatif sebagai sebuah egiga, sesuatu yang kompleks untuk menentukan dan telah dioperasikan dengan beberapa cara yang berbeda oleh peneliti memiliki disiplin ilmu dan bidang penyelidikan yang berbeda, dan kita setuju dengan mereka. Penelitian kualitatif adalah tradisi yang mengkapsulasi banyak dan sharing kontraks, paradigma, pendekatan, metodologi, metode, penonton, prosedur, strategi, praktik, dan asumsi retoris. Seperti selanjutnya ditekankan, keluarga istilah, konsep, dan asumsi yang kompleks dan saling terkait di sekitar istilah tersebut. Penelitian kualitatif antik yang kompleks dan teragmentasi. Arus yang diletakkan pada penelitian kualitatif dapat sebagian dijelaskan melalui review ringkasan tentang kejadian historis utama sejarah Eropa. Lebih khususnya lagi, penting untuk mempertimbangkan kejadian historis yang telah berperan dan pengembangan berbagai bentuk penelitian kualitatif. Secara historis, cara kualitatif melakukan penelitian telah dipekerjakan sejak kuno klasik. Beberapa karya sastra yang dihasilkan oleh para filsuf dan penulis Yunani dan Romawi seperti Aristoteles, Plato, dan Caesar mewakili bentuk etnografi pornomedial. Misalnya, Gaius Julius Caesar melaporkan dan menganalisis narasi yang menarik tentang perang Gallik, yang bahkan termasuk saat-saat dari reflektivitas peneliti. Dengan larutan kerajaan Romawi dan awal abad pertengahan sekitar 500 sampai 1500 di Eropa, bagian dari pengetahuan yang dihasilkan dalam kuno klasik hingga atau terikat oleh kepercayaan religius dan takayul. Kemudian didorong oleh revolusi ilmiah, urutan keausan alam dan peran sains dalam menentukan undang-undang alam menjadi prinsip kristal untuk para ilmuwan.
Determinisme, rasionalisme, dan sekuralisme membuka jalan bagi pembukaan pemikir positif. Suatu set kepercayaan bahwa sejak abad ke-18 telah mempengaruhi produksi pengetahuan dan asumsi eksistensi terhadap pencipta pengetahuan. Mengikuti gagasan tentang filsuf Prancis Auguste Comte, positivisme adalah ideologi yang menganggap fenomena sosial yang diatur oleh peraturan menyebabkan yang penting seperti positivisme menentukan urutan masyarakat kausal. Ia mendukung gagasan bahwa fenomena sosial dapat didekati dan diselidiki secara ilmiah melalui teknik yang mirip dengan digunakan untuk mempelajari fenomena alam. Yang penting, para prinsip positivisme telah mempengaruhi cara melakukan penelitian kualitatif dari abad ke-18 sampai saat ini. Mungkin salah satu analisis sejarah kualitatif yang paling menarik dan terperinci yang ada dalam literatur saat ini adalah yang diberikan oleh Norman J. Sims dan Iona Lincoln dalam memetakan riwayat penelitian kualitatif di Amerika Utara. Denzim dan Lincoln telah mengidentifikasi dan membahas periode historis utama atau saat-saat penelitian kualitatif. Meskipun fokus teritorial yang agak sempit di Amerika Utara, banyak titik kritik yang diangkat oleh ilmuwan lainnya untuk menjelaskan kritik rinci tentang saat-saat bagaimana kritik ini diatasi dan fakta bahwa sejarah penelitian kualitatif lainnya dalam negara berbahasa Inggris dan yang ada dalam literatur Continuum History Imanager tentang pengembangan penelitian kualitatif pada abad ke-20 tetap merupakan jangkar yang solid untuk memiliki pendahuluan mendalam. Dalam kata-kata mereka sendiri, momen sejarah ini agak buatan mereka adalah konvensi yang dikonstruksi secara sosial, kuasi historis, dan tumpang tindih. Namun demikian mereka mengizinkan kinerja mengembangkan gagasan. Menurut Denzim dan Lincoln, pada abad awal ke-20, selama 2 periode pertama, saat mereka disebut sebagai periode tradisional 1900 sampai 1950 dan usia modernisasi atau emas, cara memproduksi penelitian kualitatif didominasi oleh paradigma positif dan positivis. Dengan demikian, studi kualitatif yang dilakukan oleh etnografer, terutama ilmuwan putih barat, selama saat ini cenderung memproduksi objektif pengetahuan di mana masyarakat non-barat sering dilemparkan sebagai orang eksotis lainnya. Sementara penelitian kualitatif berarti banyak hal yang berbeda terhadap banyak peneliti dan praktis yang berbeda. Mungkin secara ekspektasi diperkenalkan sebagai seperangkat aktivitas penelitian yang terutama menargetkan pandangan dan tindakan subjek, sedangkan dipelajari dalam konteks pendaratan bagi mereka. Dengan demikian, penelitian kualitatif cenderung dibangun berdasarkan strategi peneliti berbeda pada awalnya dengan mendekati baik individu tersebut dan pengaturan tersebut memburung. Oleh karena itu, secara fundamental, jika otodidak yang longgar dapat diizinkan, penelitian kualitatif bekerja dari sudut pandang fenomenologis, di mana mereka berusaha untuk menangkap dan kemudian memahami makna kepercayaan kejadian-kejadian untuk orang-orang berbeda dalam situasi yang berbeda. Dan tujuan rutin adalah untuk mengkhususkan cara di mana populasi atau masyarakat belajar benar-benar memahami dan membuat konstruksi. Jadi wawasan bisa didapat bagaimana dunia akhir bisa diperlihatkan, ditingkatkan atau ditransformasikan dari perspektif individu yang dipelajari secara singkat. Ontologis populasi tertentu terdiri dari profesi yang mendasar tentang bagaimana hal-hal yang benar mencentang atau bagaimana dunia benar-benar berjalan. Dalam bidang filsafat yang ketat, ontologis adalah studi tentang apa yang ada. Namun dalam studi pariwisata, pengajaran Asia saat ini dianggap tidak subjektif dan melalui nama yang menjadi sosial dan institusi atau kelompok kepentingan, nilai dan operasinya.
Epistemologi berfungsi sebagai pendamping pada bab sebelumnya, sedangkan ontologi seperti yang telah ditunjukkan dalam bab ontologi adalah arena metafisika, di mana metafisika terdiri dari riwayat filosofi yang berkokok pada keseluruhan karakter atau prinsip, bentuk pertama dari hal yang terlibat dalam mengidentifikasi jenis, objek, dan subjek yang terlihat ada dalam masyarakat yang diberikan atau urutan kelembagaan. Demikian presentasi saya. Terima kasih.